Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 89. Cerita dimulai. Terlihat seorang pria tua telah menghadap pada sebuah dinding yang dilapisi dengan kertas putih. Dan itu adalah sebuah tempat yang dikenal sebagai kastil utama sekte Martial Heavenly. Di saat itu, ia telah mendapatkan sebuah informasi tentang ujian yang diadakan oleh sekte Storm Shadow. Lalu pria tua itu berkata, "Hal ini sangatlah menarik. Aku sama sekali tidak menyangka kalau 2 orang murid dari 8 master bela diri terkuat telah berusaha untuk merebutkan sebuah posisi sang penerus sekte Storm Shadow." Si botak berkata, siapa yang tidak serakah untuk bisa mendapatkan sebuah gelar yang seperti itu? Bahkan dengan mendapatkan gelar itu, maka ia akan bisa menjadi salah satu orang yang sangat terkenal pada dataran Murim. Pria tua itu berkata, mungkin tidak semuanya berlandaskan dengan keserakahan yang seperti itu. Meskipun hal ini merupakan sebuah persaingan di antara para murid 8 master bela diri, akan tetapi sudah sangat jelas siapa di antara mereka yang akan bisa mendapatkan posisi itu. Akan tetapi pria tua itu langsung terdiam ketika mendengar si botak yang mengatakan kalau ekspektasi mereka berdua telah salah dalam menilai siapa yang akan memenangi ujian itu. Si botak berkata, seseorang yang aku maksud bukanlah Jin Yong, akan tetapi di antara mereka berdua terdapat seorang pendekar pedang yang mengikuti ujian ini. Bahkan aku pun telah memantaunya sampai ke lantai 4 dan itu benar-benar sangatlah luar biasa. Yang aku perhatikan kalau dia telah melewati ujiannya dengan kecepatan yang setara dengan Lee Jong Yom. Aku pun bertanya-tanya, dengan kemampuan seni bela diri yang sehebat itu, bagaimana mungkin namanya sama sekali tidak pernah terdengar pada dataran Murim? Mendengar perkataan si botak, terlihat pria tua itu langsung menghentikan kuasnya begitu saja karena dia begitu tertarik dengan sebuah rumor yang dikatakan oleh anggotanya. Kemudian ia pun langsung menggoreskan kuasnya dengan lebih cepat yang seakan-akan kalau dia telah menggerakkan sebilah pedang. Dan itu adalah sebuah tulisan dengan karakter bahasa Cina yang artinya adalah pedang. Meskipun ia menuliskan dengan menggunakan sebuah kuas, akan tetapi guratannya sangatlah tajam bagaikan bilah pedang yang sudah diasah. Terlihat si botak langsung terdiam ketika membaca tulisan itu. Ia pun bertanya-tanya mengapa tuannya menuliskan kata pedang di dalam lukisannya. Lalu sambil berpaling, pria tua itu berkata, apakah benar kalau orang yang tidak dikenal itu telah menggunakan sebuah pedang sebagai senjata andalannya di dalam ujian ini? Jadi katakan kepadaku siapa namanya orang itu. Cerita berpindah, terlihat Won Wei telah berhasil mencapai lantai 8 dengan kecepatan yang sangatlah luar biasa. Di saat itu ia telah bertarung melawan 6 orang sekaligus yang menyerangnya secara bersamaan. Pada sisi yang lain, terlihat seorang pria paruh baya yang merupakan sang pemimpin sekte Moon Hyung Flow yang bernama Su Moon Gek. Dengan rasa terkejutnya, ia bergumam, jujur saja aku sama sekali tidak menyangka kalau orang ini sangatlah luar biasa, sampai-sampai ia mampu mengalahkan serangan gabungan dari ke-6 master sekte kami dengan begitu mudah. Yang aku lihat kalau dia memiliki sebuah kemampuan yang bisa dibandingkan dengan Lee Jong Yom yang telah lulus lebih dulu. Tetapi meskipun mataku telah melihatnya secara langsung, namun entah mengapa firasatku mengatakan kalau orang ini jauh lebih kuat daripada Lee Jong Yom yang merupakan sang penerus dari 2 master bela diri terkuat dataran Murim. Setelah berhasil mengalahkan ke-6 master, Won Wei bergumam, hal ini sangatlah melelahkan. Kalau saja aku bisa dengan bebas menggunakan teknik berpedangku, maka sudah pasti kalau aku akan bisa melewati ujian ini dengan lebih cepat. Namun aku harus menyembunyikan identitasku yang sebenarnya karena di tempat ini telah dipenuhi oleh para master yang levelnya jauh di atasku. Di saat ini aku telah menyegel teknik berpedang Luminastar dan juga pedang terbang Raja Assassin. Bahkan aku juga telah melapisi bilah pedangku dengan grafit untuk menghindari kecurigaan. Kemudian aku pun meminta kepada Samayung untuk menyimpan pedang Blood Demon yang bertujuan untuk berjaga-jaga. Aku berpikir jika ada seseorang yang mengenaliku di dalam ujian ini, maka hal itu hanya akan menyebabkan sebuah masalah yang sama sekali tidak diperlukan. Di sampingnya Sodam berkata, meskipun kau merasa begitu lambat, akan tetapi tetap saja kalau kau lebih cepat daripada Jin Yong. Mendengar itu, Won Wei berkata, aku yakin kalau dia sebentar lagi akan sampai dan juga lolos dari ujian lantai ke-8.
Meskipun dia adalah seorang cucu dari salah satu 8 master bela diri terkuat, akan tetapi dia selalu saja berada di belakangku dan juga Lee Jong-gyom. Namun kemampuan yang ia miliki saat ini sudah sangat cukup untuk lolos dari ujian pertama Sekte Storm Shadow. Pada sisi yang lain, Su Moon Gek berkata, "Aku mengucapkan kata selamat kepadamu karena kau telah berhasil melewati ujian pertama yang kami adakan. Jadi untuk memastikan agar ujiannya tetap adil, maka ujiannya akan dilaksanakan di besok hari." Sambil menyerahkan sebuah pelekat, Su Moon Gek kembali berkata, "Ambillah pelekat ini dan kembalilah ke tempat ini pada esok hari. Akan tetapi apabila kau tidak hadir, maka aku akan menyatakan kalau kau telah menyerah." Won Wei bergumam, ini adalah sebuah pelekat kayu yang memiliki sebuah simbol dari sekte, dan itu adalah sebuah bukti kalau kami telah berhasil melewati ujian pertama Sekte Storm Shadow. Setelah meninggalkan kastil ujian, Won Wei berkata, "Pantas saja aku sama sekali tidak bisa merasakan apapun di sekitar sini, melainkan para seniman bela diri yang mencoba untuk mengikuti ujian ini. Pada awalnya, ketika kami memulai ujiannya, aku adalah orang pertama yang berhasil menyelesaikan ujian lantai pertama dengan begitu cepat. Namun setelahnya, Lee Jong-gyom langsung melaju tanpa henti dan melewatiku untuk menyelesaikan ujian pertama sekte ini tanpa adanya merasakan kesulitan. Awalnya aku berpikir kalau dia telah pergi untuk bertemu dengan ayahku, yaitu Jin Xiongbaek, sang pemimpin Sekte Storm Shadow. Tetapi setelah aku memeriksanya, aku pun sama sekali tidak bisa merasakan kehadirannya di sekitar sini." Tepat di sampingnya, Iron berkata, "Won Wei, apakah Lee Jong-gyom dan juga Jin Yong telah mengunjungi faksi tak tertandingi pada kehidupan lamamu? Bukankah Lee Jong-gyom adalah seseorang yang dianggap sebagai inti dari masa depan aliansi Murim? Dan juga, bukankah faksi tak tertandingi memiliki sebuah dendam yang sangat dalam pada aliansi Murim? Aku berpikir kalau mereka tidak akan mau menyambutnya dengan hangat. Jadi sampai sekarang motifnya sama sekali tidaklah jelas." Mendengar itu, Won Wei berkata, "Aku sama sekali tidak tahu apa yang terjadi pada kehidupanku di masa lalu karena aku tidak mengikuti ujian ini. Tetapi jika memang seperti itu, maka kemungkinan besar kalau mereka telah berusaha untuk memperbaiki sebuah hubungan yang telah terpecah selama ini." Sodam berkata, "Apakah yang kau maksud kalau aliansi Murim telah berusaha untuk membentuk sebuah aliansi kembali bersama mereka?" Won Wei pun kembali berkata, "Hal ini sangatlah masuk akal karena sejak dari awal memang merekalah yang menyebabkan aliansi di antara kedua belah pihak menjadi hancur. Atau lebih tepatnya, kehancuran aliansi mereka telah disebabkan oleh sepupu sang pemimpin aliansi Murim, yaitu Baek Cheol. Dulunya, faksi tak tertandingi dan juga aliansi Murim telah menggabungkan kekuatan mereka untuk menghabisi musuh bebuyutan mereka, yaitu Kultus Blood. Kemudian, setelah runtuhnya Kultus Blood, maka dunia persilatan langsung terbagi menjadi dua kekuatan besar. Dengan adanya kekuatan itu, maka semua orang yang berada pada dataran Murim langsung berbahagia karena mereka mengira kalau perdamaian jangka panjang akan datang. Lalu untuk mengokohkan aliansi mereka, maka Baek Cheol harus menikah bersama Wang Yangha yang merupakan seorang putri sang pemimpin dari salah satu 4 master faksi tak tertandingi. Akan tetapi kekuatan dan juga kekuasaan sama sekali tidak pernah terbagi dengan semudah itu. Hal itu disebabkan karena mereka memang memiliki sebuah tujuan masing-masing di dalam aliansi ini. Oleh sebab itu, sebuah perselisihan selalu saja terjadi di antara kedua belah pihak. Di saat itu, sang pemimpin aliansi Murim berpikir kalau aliansi yang mereka bangun bersama faksi tak tertandingi sama sekali tidak ada artinya. Namun, sebuah masalah yang sangat fatal telah terjadi di saat yang bersamaan ketika salah satu dari bawahan Baek Yangmuk telah datang ke hadapannya dengan cara tergesa-gesa. Dengan mata yang bergetar, ia pun meminta kepada Baek Yangmuk untuk ikut bersamanya karena ada sesuatu yang harus ia lihat secara langsung. Sesampainya di tempat itu, terlihat Baek Yangmuk langsung terdiam ketika melihat sesuatu yang sama sekali tidak bisa ia percaya. Di saat itu, yang ia lihat kalau Yang Ha telah mati dengan cara tergantung di atas langit-langit ruangannya. Kemudian ketika mereka menggeledah ruangannya, mereka pun menemukan sebuah surat yang telah ditulis oleh Yang Ha. Di sana dituliskan kalau dia sama sekali tidak mampu untuk memenangkan hati suaminya karena kekurangan yang berada pada dirinya sendiri. Jadi dia pun memilih untuk mati dengan cara gantung diri. Akan tetapi, Baek Yangmuk telah mengetahui alasan yang sebenarnya mengapa Yang Ha bunuh diri, yaitu suaminya yang selingkuh dan juga sangat suka mabuk-mabukan. Namun, Baek Cheol langsung terdiam ketika Baek Yangmuk yang meletakkan bilah pedangnya tepat di hadapannya. Sambil memotong salah satu tangannya, Baek Yangmuk berkata, "Dasar bajingan, sudah berapa kali aku mengatakan kepadamu kalau menjaga kedamaian bagi keluargamu itu sama seperti menjaga kedamaian keluarga aliansi kita."
Lalu ia pun memerintahkan kepada anggotanya untuk mengirimkan tangan itu kepada ayah Yang Ha yang merupakan salah satu dari 4 pemimpin faksi tak tertandingi. Hal itu ia lakukan sebagai permintaan maaf atas kematian anak perempuannya. Akan tetapi Wang Cheo sama sekali tidak menerima permintaan maaf aliansi Murim dengan begitu saja, sampai-sampai ia pun langsung menendang tangan itu dari hadapannya. Dengan rasa amarahnya, Wang Cheo berkata, "Dasar brengsek, apakah dia berpikir hanya dengan menyerahkan tangan ini akan cukup untuk membalas kematian putriku? Asal kau tahu, gumpalan daging itu bahkan sama sekali tidak mampu untuk meredakan kesedihan putriku ataupun semua orang yang berada di sekte Neptune." Sambil berteriak dengan sangat keras, ia kembali berkata, "Katakan kepada pemimpin kalian kalau dia harus menyerahkan kepala bajingan itu ke hadapanku sekarang juga." Akan tetapi aliansi Murim langsung menolaknya begitu saja karena mereka tidak ingin membunuh salah satu dari anggota mereka. Dan itu telah menjadi puncak ketegangan di antara aliansi Murim dan juga sekte Neptune. Iron berkata, meskipun hal itu telah terjadi, namun situasi yang seperti itu akan sulit untuk dipercaya kalau aliansi akan hancur dengan semudah itu. Di sampingnya, Sodam berkata, "Apa yang kau katakan? Apakah kau berpikir kalau kau telah mengetahui segalanya?" Namun Sodam langsung terdiam ketika mendengar Wonwi yang mengatakan kalau apa yang diucapkan oleh Iron memanglah benar. Wonwi kembali berkata, di dalam aliansi faksi tak tertandingi telah terdapat 4 kekuatan besar yang memimpin aliansi itu. Lalu para pemimpin yang mewakili keempat sekte itu telah disebut sebagai 4 pemimpin sekte agung. Tetapi karena mereka sama sekali tidak memiliki satu pemimpin yang mengendalikan mereka semua, maka arah masa depan faksi mereka harus ditentukan dengan musyawarah secara bersama-sama. Yang aku tahu, salah satu dari mereka sudah sangat lama untuk mengajukan pembubaran aliansi bersama aliansi Murim, dan dia adalah sang pemimpin sekte Storm Shadow, yaitu Jin Xiongbaek. Dan pada akhirnya 2 orang dari keempat pemimpin telah berada pada kesimpulan yang sama, yaitu ingin berpisah dengan aliansi Murim. Namun karena 2 orang yang lainnya sama sekali tidak ingin memisahkan diri dari aliansi Murim, maka faksi tak tertandingi langsung terpecah menjadi 2 bagian yang terlibat dalam konflik yang sangat tajam. Lalu karena mereka telah terpecah pada bagian dalam, maka aliansi yang mereka bangun bersama aliansi Murim dengan secara resmi langsung hancur begitu saja. Kemudian sebuah alasan mengapa aliansi Murim mengirim Lee Jong-yom untuk mengikuti ujian ini adalah karena mereka ingin menjadikan Lee Jong-yom sebagai sang pewaris sekte Storm Shadow. Ketika Lee Jong-yom telah berhasil memenangi ujian itu, maka kekuatan yang ingin beraliansi bersama aliansi Murim akan bertambah menjadi 3. Jadi ada kemungkinan kalau mereka akan membentuk aliansi lagi. Akan tetapi mereka telah melewati sebuah variabel yang paling penting, yaitu kematian sang pemimpin sekte Storm Shadow, sang dewa angin Jin Xiongbaek. Lalu dengan kematian Jin Xiongbaek, maka faksi tak tertandingi harus mengumumkan sesuatu yang sangat penting kepada semua orang, dan itu adalah sesuatu yang sangat mengejutkan. Karena mereka merasakan adanya keterbatasan sebuah sistem yang mereka bangun selama ini, maka faksi mereka langsung mengumumkan kalau Chen Museong akan menjadi sang penguasa aliansi mereka secara permanen. Mendengar cerita Wonwi, Iron berkata, "Wonwi, apakah itu artinya kalau orang yang membunuh ayahmu adalah Chen Museong karena dia yang telah ditunjuk sebagai sang pemimpin faksi tak tertandingi secara langsung?" Wonwi pun berkata, "Yang aku pikirkan kemungkinan besar kalau dia adalah pelakunya. Namun satu hal yang pasti, sebuah rumor mengatakan kalau mereka telah berusaha untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan mengadakan ujian ini. Sebuah ujian yang bisa diikuti oleh siapapun meskipun dia adalah seseorang yang berasal dari lawan. Lalu berdasarkan sebuah informasi yang aku dapatkan dan juga semua ingatan yang aku miliki pada kehidupan lamaku, sepertinya telah terjadi sebuah perebutan kekuasaan di antara keempat pemimpin agung faksi tak tertandingi." Sodam berkata, "Untuk saat ini kau masih memiliki cukup waktu untuk menggagalkan kematian ayahmu. Jadi apa yang akan kau lakukan?" Wonwi berkata, "Tentu saja aku sama sekali tidak akan membiarkan ayahku mati begitu saja. Jika dia mati, maka aku sama sekali tidak bisa mengungkapkan sebuah kebenaran dari apa yang sudah aku cari selama ini." Namun tiba-tiba saja Wonwi sangatlah terkejut ketika si botak telah berdiri tepat di belakangnya. Lalu ia berkata, "Bisakah kau ikut bersamaku sekarang juga?" Melihat kehadirannya, Wonwi bergumam, "Aku rasa orang ini telah mengawasiku sejak aku melewati lantai 4. Untuk saat ini aku harus menghindarinya karena aku tidak tahu apa niatannya." Lalu Wonwi berkata, "Aku baru saja menyelesaikan ujianku dan aku harus beristirahat untuk mempersiapkan diriku dalam ujian kedua yang akan dilaksanakan besok hari."
Akan tetapi, Won Wei sangatlah terkejut ketika si botak yang mengatakan kalau sang pemimpin Martial Heavenly, yaitu Chen Mo Xiong, ingin bertemu dengan dirinya secara langsung. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.